Berdiri juga boleh. Bismillah. Cek. 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 Kebalik. Sebelah kanan itu. Kita mulai aja loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Pada kesempatan kali ini, di hari yang berbahagia, insyaallah kita bersama-sama untuk bisa berkumpul di majelis ilmu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala bersama Ustaz Farhan Abu Furaihan hafizahullah taala yang akan membahas mengenai urgensi tauhid, pembahasan tauhid dan pembahasan yang pokok. Maka persiapkan apa yang seharusnya dipersiapkan oleh penuntut ilmu, baik itu buku ataupun pena. Catat dengan baik apa yang beliau sampaikan. Kemudian kita berjalan materi awal sampai Isya, kemudian dilanjut setelah Isya pada materi kedua. Kemudian setelah itu kami mengucapkan terima kasih kepada pihak PLN yang telah memberikan tempat, yang telah memberikan sumbangsi begitu besar kepada kita, juga kepada para donatur yang memberikan donasi kepada kita, baik itu berupa hal-hal yang bisa membantu dalam kegiatan sekarang ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, pada saatnya kita berikan kepada Ustaz Farhan hafizahullah taala. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi
ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita dapat berkumpul di rumahnya yang mulia ini pada malam yang berbahagia ini, di kegiatan yang utama ini. Maka kita memohon kepadanya agar dia kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar memasukkan kita dari hamba-hamba yang Ia kecualikan. Nah, setting dulu. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar memasukkan kita dari hamba-hamba yang Ia kecualikan di dalam firman-Nya, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, kasih mengasihi di dunia ini, kelak pada hari kiamat semua mereka akan saling bermusuhan. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu mereka saling berloyalitas, saling menuntun, saling memimpin di antara mereka. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang munkar. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar menjadikan kita dari golongan-golongan yang Ia firmankan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh telah pasti kecintaanku untuk hamba-hambaku yang mereka saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan saya bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, kemudian segenap teman-teman dan secara khusus panitia yang telah menjadi sebab saya dapat berkunjung berziarah ke tempat antum ini, kota Cirebon. Kota kan? Nah, kota Cirebon. Yang ini merupakan ziarah perdana bagi saya dan kawan saya akhuna Ubid, yang mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan ziarah ini ziarah yang bernilai dengan nilai yang telah disebutkan oleh Nabi SAW di hadis di atas, dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan zara akhallahu fi qaryah فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال يا فلان أين تريد؟ قال أريد زيارة أخي في هذه القرية. قال هل من نعمة تربها عليه؟ قال لا غير أنني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك فإن الله قد أحبك بما أحببته فيه. Nabi menyebutkan bahwa ada seorang yang menempuh sebuah perjalanan untuk mengunjungi salah satu saudaranya, sahabatnya.
Di tengah perjalanannya Allah mengutus seorang malaikat berkata kepadanya, hendak kemana engkau wahai fulan? Dia pun menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku di tempat ini. Malaikat tersebut kembali bertanya kepadanya, apakah kunjungan kamu ini dikarenakan kepentingan duniawi yang engkau harapkan darinya? Dia pun menjawab, sama sekali tidak. Aku mengunjunginya semata-mata karena aku cinta kepadanya karena Allah. Maka malaikat tersebut berkata kepadanya, fa inni rasulullah ilaik, sesungguhnya aku adalah malaikat utusan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah telah cinta kepadamu karena engkau mencintai hambanya karenanya. Atas undang-undang dasar radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Di saat ini kita berkumpul, kita bertemu dalam rangka menjalankan firman Allah Jalla wa Ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah, merupakan sebuah nikmat anugerah dari Allah Jalla wa Ala kepada seorang pemuda, di mana Allah Jalla wa Ala memberikan kesadaran kepadanya untuknya segera berhijrah, segera mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa Ala. Ini adalah nikmat yang hendaknya disyukuri dan dijaga. Dan secara umum Allah Ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumumkan, jika kalian mensyukuri nikmatku maka akan aku tambahkan nikmatku tersebut. Ini tips agar nikmat itu bertambah agar kita mensyukurinya. Maka kalau antum ingin ditambah istri satu lagi, berarti pandai-pandai mensyukuri istri pertama agar ditambah satu lagi. Mungkin kalau yang bawa istri pulang akan bilang, mas khusus nikmat istri nggak usah bersyukur. Kalau nanti ditambah satu lagi. La in syakartum la azidannakum. Andai kata kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Merupakan azab Allah yang amat pedih adalah Allah menghilangkan sebuah nikmat yang telah Ia berikan kepada seorang hamba. Innahu may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya barang siapa yang menghilangkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka sesungguhnya Allah amat keras akan siksaannya. Di dalam sebuah hadis atau sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud atau At-Tirmidzi dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, secara sanad dia mauquf tetapi memiliki hukum ar-rafa'. Beliau menyatakan, innallaha yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang Ia cintai dan kepada hamba yang tidak Ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama itu tidak akan pernah Allah berikan kecuali hanya kepada hamba-hamba yang Ia cintai saja. Nikmat menjaga salat 5 waktu, nikmat berpuasa, nikmat menjaga salat tahajud, nikmat membaca Al-Quran, nikmat teman-teman yang baik, nikmat majelis ilmu agama, nikmat guru, nikmat istri yang salihah, nikmat anggota keluarga yang saleh yang taat kepada Allah Jalla wa Ala. Kata beliau, innallaha yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada siapa saja. Allah akan memberikannya kepada hamba yang Ia cintai dan kepada hamba yang tidak Ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama itu tidak akan pernah Allah berikan kecuali hanya kepada hamba-hamba yang Ia cintai sekalipun. Maka seorang pemuda hendaknya bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat hidayah, nikmat ketaatan. Jangan malah menyesal, kenapa terlalu cepat hijrah ya, dalam keadaan aku belum merasakan diskotik. Terkadang syaitan memberi bisikan, temanku enak dia walaupun udah hijrah tapi sebelumnya udah pernah hidup di diskotik, udah pernah pacaran, udah pernah berjudi, udah pernah berzina, pernah ini pernah itu dari berbagai maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah bisikan-bisikan
syaitan. Allah Jalla wa Ala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku telah memberikan untuk kalian umur yang sudah cukup sebagai peringatan dan telah datang kepada kalian an-nadhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian Al-Quran, telah datang kepada kalian orang-orang yang mengingatkan kalian kepada Allah. Dan dari semenjak umur kita balik, catatan amalan sudah mulai berlaku. Pena yang mencatat amalan kita sudah mulai berjalan. Semenjak kita berumur balik, tanda balik untuk seorang lelaki adalah satu dari 3 hal. Genapnya umur dia 15 tahun dengan hitungan hijriyah, bukan masehi. Karena ada perbedaan yang sangat jauh antara masehi dan hijriyah. Yang kedua dengan mimpi basah, ya, dengan mimpi basah. Yang ketiga, mohon maaf, dengan tumbuhnya rambut di sekitar kemaluannya. Dan jika dia seorang wanita, maka ditambah dengan yang keempat dengan haid. Nah, kapan seorang telah baligh, maka pena catatan amalan itu sudah mulai berjalan untuknya. Sehingga jangan dia berleha-leha, jangan hidup santai. Karena pena yang mencatat amalan dia sudah mulai berjalan, sekalipun dia masih tinggal bersama kedua orang tuanya, sekalipun statusnya masih jomblo dan single, tetap dicatat. Yang dikira karena masih jomblo bisa berbuat sesukanya. Selama ente sudah balik, maka dosa akan kita pertanggungjawabkan masing-masing. Pena yang mencatat amalan kita atas perintah Allah sudah mulai berjalan, sekalipun kita masih hidup bersama kedua orang tua kita. Dosa kita akan kita tanggungkan, akan kita pertanggungjawabkan oleh kita sendiri. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat ke-16, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah saatnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengimani 6 rukun iman, yang diantaranya dia berimani adanya kematian, adanya alam barzah, nikmat kubur, azab kubur, adanya hari kiamat, padang mahsyar, kengerian padang mahsyar, mengimani adanya hisab, mizan, perintah mengambil catatan amalan, perintah untuk melewati as-sirat yang lebih tipis daripada rambut, yang lebih tajam daripada pedang yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam, di atasnya ada duri-duri yang akan menyambar, adanya al-qantarah tempat penegakan qisas, adanya al-a'raf, dan adanya syurga serta neraka. Maka kata Allah, orang-orang yang punya iman itu sudah saatnya mereka tunduk kepada Allah dan mengikuti kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti Yahudi dan Nasara, ahlul kitab sebelum mereka. Semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, semakin keras pula hati mereka, dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah ada jarak antara turun ayat ini dengan keislaman kami kecuali 4 tahun. Artinya setelah 4 tahun mereka masuk Islam, turun ayat ini menegur mereka. Artinya 4 tahun kan waktu yang masih singkat. Tapi kata Allah sudah saatnya orang-orang yang punya iman tunduk kepada Allah, mengikuti kebenaran yang datang dari Allah Jalla wa Ala. Dan janganlah mereka hidup seperti Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir, hidupnya tujuan utama mereka adalah melampiaskan hawa nafsu mereka. Siang dan malam mereka senantiasa bermaksiat, hidup tanpa aturan, karena memang mereka tidak punya iman. Adapun kita punya iman. Kita mengimani adanya azab kubur, ada nikmat kubur, ada hari kiamat, ada hari hisab, padang mahsyar, surga dan neraka. Maka sungguh tidak layak kita yang punya iman hidupnya seperti orang-orang yang tidak punya iman, yang visi dan misi mereka selalu adalah hawa nafsu yang ingin mereka lampiaskan. Kemudian Allah menyatakan, Allah terangkan bagaimana mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, fatala alaihimul amad, semakin panjang umur mereka, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, semakin keras pula hati mereka.
Nah sekarang kita ingin bertanya kepada diri kita, apakah masih kurang kesempatan taubat yang telah Allah berikan kepada kita? Sebagian kita berulang kali naik pesawat, naik turun pesawat, tapi sampai hari ini masih diberikan kesempatan bertaubat. Ya, sekian kali pesawat yang dia tumpangi belum pernah meledak. Ya, demikian pula di antara kita sudah berulang kali insiden lalu lintas, tapi sampai hari ini dia masih hidup, masih diberikan kesempatan hidup untuk bertobat kepada Allah. Yang mana secara hitung-hitungan sebagian insiden lalu lintas tersebut nggak mungkin dia bisa selamat. Secara hitung-hitungan dia nggak mungkin nggak mati. Tapi sampai hari ini di sebagian kita masih hidup. Demikian pula mungkin sebagian kita diselamatkan dari tsunami, diselamatkan dari gempa bumi, dari meletusnya gunung Merapi, ya, dan berbagai kejadian-kejadian yang secara hitung-hitungan dia nggak mungkin bisa hidup lagi. Gak mungkin bisa hidup, bisa selamat. Maka kata Allah, orang-orang Yahudi semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, semakin panjang umur mereka, semakin keras hati mereka. Ayat ini menjadi sebab taubatnya preman besar di masa Imam Syafi'i. Beliau seorang preman sekaligus qutta' turuq, perampok jalanan, perampok di padang pasir. Beliau adalah seorang yang bernama Fudail bin Iyadh. Fudail bin Iyadh. Beliau bertobat ketika mendengar ayat ini. Di saat beliau sedang merampok. Beliau naik ke dinding sebuah rumah untuk mencuri. Tiba-tiba terdengar oleh beliau lantunan ayat suci Al-Quran ini dari dalam rumah. Beliau pun langsung jatuh dan bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Apakah setelah itu beliau langsung menjadi ulama? Enggak. Apakah setelah itu beliau langsung menjadi moderator daurah? Enggak. Beliau pergi menghilang sekian lama dari daerahnya. Pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram, fokus belajar dan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala sampai beliau menjadi ulama. Masyarakat di tempatnya kehilangan Fudail bin Iyadh. Kemana Fudail bin Iyadh? Kalau sekarang udah mulai aman ini. Fudail bin Iyadh sudah tidak lagi terlihat. Tiba-tiba muncul sudah menjadi ulama. Tapi beliau muncul menjadi ulama setelah belajar. Enggak sebagian orang mantan artis jadi ulama, jadi ustadz, napi jadi ustadz, keluar dari penjara jadi ustadz, artis tobat jadi ustadz. Kita memang sangat apresiasi, sangat bangga dan sangat senang ada orang yang mantan preman bertobat, ya, seorang artis tobat menjadi taat mengajak orang lain. Tapi untuk menjadi pendakwah, menjadi ustadz, sabar dulu. Ini beda, areanya beda, bukan dunia entertainment. Asal acting aja loh, asal ente pandai acting bisa naik, nggak bisa. Ini masalah agama, ente harus belajar dulu. Ente harus belajar dulu bahasa Arab yang benar, akidah yang benar, tafsir, ya, ilmu fikih, ya, ilmu akidah, baru boleh tampil. Karena kalau tidak, kerusakan akan semakin banyak. Dan paling di antara bahayanya ketika dia sudah merasa ditokohkan, ada sifat ujub, dia merasa tidak perlu lagi mempelajari pelajaran-pelajaran yang mestinya dia harus belajar itu. Sudah gengsi dia untuk belajar Iqra, sudah gengsi dia untuk belajar bahasa Arab dari nol, ya. Apalagi dia sudah memiliki popularitas dalam hal tersebut. Fudail bin Iyadh begitu tobat langsung dipakai oleh Imam Syafi'i. Bro, besok ana mengisi kajian, temanya hijrah, percontohan. Ente jadi moderator ya, karena ente baru hijrah. Ini sama aja kayak membongkar aibnya Fudail bin Iyadh yang sudah tobat. Jadi ada sebuah cerita di Yaman. Ada seorang, dia memang tadinya nakal luar biasa, hidupnya di Dubai, suka minum khamar, ya, berjudi, berzina. Suatu ketika dia bertobat dikarenakan suatu jamaah yang mengajaknya. Saya tidak ingin menyebutkan nama jamaah tersebut dikarenakan sebuah maslahat yang dipertimbangkan. Ya, suatu jamaah mengajak dia, maka selalu diajak khuruj dakwah berhari-hari, sekian hari ke tempat ini ke tempat itu. Nah, setiap kali mereka ngisi kajian, dia dijadikan sebagai percontohan. Kata si penceramah, wahai jamaah, sudah saatnya kita bertobat. Ini aja nih udah tobat, ini dulu pemabuk, penzina, penjudi. Sekarang udah bertobat dia. Dia bilang, ya Allah, bertahun-tahun aku dulu bermaksiat kepada Allah, Allah tutup
Tidak ada yang mengetahui saya seperti ini. Begitu aku masuk bersama jamaah ini, mereka bongkar aib saya. Ini efek tidak memahami ilmu agama yang benar. Ya, yang penting ada orang besar, ada orang terkenal. Dia kira dakwah ini tersebar karena adanya orang-orang yang terkenal di dalamnya. Pada dakwah ini tersebar dikarenakan keikhlasan orang yang menyebarkannya, dikarenakan ilmu orang yang menyebarkannya serta sabarnya. Bukan karena adanya artis atau orang yang memiliki popularitas bersama dakwah dia. Naam, ya. Hah? Hah? Yang dari belakang katanya maju sedikit. Berdiri dulu, berdiri dulu, maju lagi. Enggak duduk lagi juga enggak apa-apa kalau antum sanggup. Berdiri dulu, maju lagi katanya biar muat ya. Biar lebih muat lagi berdiri aja, enggak usah duduk-duduk lagi. Ini masih kosong nih, ini masih kosong nih. Maju lagi, masya Allah, barakallahu fikum. Tabarakallah. Allahu Akbar. Baik. Baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Jalla wa Ala di hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Jalla wa Ala. Nabi menyebutkan di antara mereka adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang di masa mudanya dia sudah terbiasa beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Pemuda dalam bahasa Arab itu dari umur 17 tahun hingga 40 tahun. Itu namanya syabab. Ini keutamaan seorang pemuda di masa mudanya dia telah terbiasa beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Maka jangan sampai seorang itu menyesal terlalu cepat hijrah. Jangan sampai menyesal terlalu cepat kenal Allah Jalla wa Ala. Jangan sampai dia menyesal, karena syaitan terkadang ingin memberikan bisikan yang seperti itu pada seorang pemuda. Dia menyesal kenapa terlalu cepat hijrah. Teman-teman saya mereka memang sudah hijrah, tapi sebagian mereka sudah tahulah dunia diskotik, jadi udah nggak penasaran lagi. Kalau saya kan jadi penasaran karena sebelum hijrah memang belum pernah tahu. Nah, ini namanya bahlul. Mestinya bersyukur. Ya kan? Mestinya bersyukur. Ya, pastinya dia bersyukur karena satu hari dia duluan, berarti dia telah mendahului mereka. Ya, telah mendahului mereka dengan ibadah. Satu salat itu tidak bisa ditandingi dengan dunia beserta isinya. Ada 2 orang sahabat di masa Nabi SAW, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad. Kedua-duanya dari Yaman, datang masuk Islam kepada Nabi SAW. Ya. Dan sehari-hari mereka tinggal di salah satu sahabat Ansar. Kedua-duanya semangat beribadah kepada Allah, tapi yang satunya jauh lebih semangat beribadah. Ya, rupanya yang lebih semangat beribadah ini duluan meninggal. 1 tahun berikutnya barulah meninggal temannya satu lagi yang tidaklah lebih semangat beribadah daripada dia. Maka Nabi bertanya kepada sahabat Sahibul Bait, menurut kamu mana lebih afdal di sisi Allah? Dia menjawab, ya Rasulnya, aku lihat yang meninggal 1 tahun yang lalu itu lebih afdal karena dia lebih hebat beribadah, lebih banyak ibadahnya. Maka Nabi menyatakan tidak. Yang nomor 2 ini lebih tinggi kedudukannya dalam surga di sisi Allah. Perbedaan antara mereka berdua antara langit dan bumi. Kenapa? Karena yang ini diberikan umur panjang 1 tahun setelah sahabatnya. Dalam 1 tahunnya ini dia melakukan sekian salat, sekian puasa, ya, dan sekian ibadah lainnya yang tidak dilakukan oleh sahabat dia yang telah meninggal 1 tahun sebelumnya. Ini keutamaan memiliki waktu banyak dalam ketaatan. Maka jangan sekali-kali kita menyesal terlalu cepat hijrah. Ya. Itu merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Jalla wa'ala kepada seorang di masa mudanya. Ya, dia telah mengenal Allah Jalla wa'ala, telah mengenal masjid, mengenal ilmu agama, yang sudah meninggalkan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan di dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyatakan, ajiballahu ila syabin laysat lahu sabwah. Allah kagum
kepada seorang hamba, seorang pemuda yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Di masa mudanya dia sudah mengenal Allah, menjaga sholat 5 waktu, menjaga tahajud, menjaga pergaulan, tidak berbuat zina, tidak mengkonsumsi narkoba, ya, bermanfaat ya buat dunia dan akhirat. Ini pemuda yang dikagumi oleh Allah. Inilah pemuda yang hebat dalam Islam. Bukanlah pemuda yang hebat yang memperoleh juara 1 internasional, ya, dalam lomba lari atau pertandingan bola atau badminton dan yang semisal dengan itu. Pemuda yang hebat, pemuda yang dikagumi oleh Allah adalah syab laysat lahu sabwa, seorang pemuda yang di masa mudanya dia sudah biasa taat kepada Allah, dia mampu mematahkan hawa nafsunya. Nabi SAW bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu ala ta'atillah wal muhajiru man hajara ma'siyatallah. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Mujahid yang sesungguhnya, mujahid sejati itu adalah orang yang mampu melawan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan orang yang hijrah yang sesungguhnya adalah hijrah dari maksiat kepada ketaatan. Itulah hijrah yang sesungguhnya. Kalau kita melihat kepada para sahabat Nabi SAW, maka sungguh sangat banyak di antara mereka telah hijrah di masa mudanya. Sebagai contoh adalah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau pada perang Uhud, ya, datang kepada Nabi SAW meminta untuk ikut perang bersama Nabi. Dan umur beliau waktu itu baru 14 tahun. Gak mudah ya orang ikut perang. Ya, mungkin pemuda sekarang diminta jadi panitia daurah aja sembunyi-sembunyi. Jangan sampai anak yang ditunjuk nih jadi panitia. Berat. Waduh, bagian tukang parkir lagi. Kalau naik kelas berat. Ya. Ini apalagi jihad di masa Rasulullah. Jihad di padang pasir. Kalau perang di zaman masa sekarang agak ringan, ya kan? Nembak sekali sambil nunduk kepala ke bawah, sambil sembunyi di belakang tembok. Di masa Nabi pedang dengan pedang, panah dengan panah, tombak dengan tombak, tangan kosong dengan tangan kosong. Tidak ada tembok di depan mereka. Di tengah-tengah padang pasir mereka berperang. Ya. Abdullah bin Umar minta kepada saya ikut, ya Rasulullah. Saya mau ikut. Nabi nggak bolehkan. Umur kamu belum cukup. Masih 14 tahun. Pada perang Khandaq umur beliau sudah 15 tahun baru boleh diizinkan perang Khandaq. Jumlah kaum muslimin hanya 4.000, sedangkan jumlah kaum musyrikin yang berkoalisi dengan Yahudi itu 10.000 orang. Abdullah bin Umar umurnya berapa? 15 tahun. Minta kepada Nabi, saya gabung wahai Rasulullah. Minta menawarkan diri untuk kebaikan, bukan sembunyi-sembunyi yang sampai Rasulullah panggil untuk berangkat jihad. Ini habis awak nih. Belum nikah lagi ini, mati, belum nikah, aduh, janganlah, nanti dululah, nge-show sana, nge-show sini dulu, masih muda kok, umur baru 14 tahun. Nawarkan diri jamaah. Untuk apa jamaah? Untuk touring? Bukan untuk touring, untuk jihad, perang, di tengah-tengah padang pasir. Kenapa mereka demikian? Karena mereka tahu hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Surga dan neraka itu senantiasa hadir di dalam hati mereka. Contoh yang lainnya adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ketika berhijrah ke Madinah. Ya, di saat itu beliau berumur 11 tahun dan itu enggak mudah jamaah. Hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi hijrah ke Madinah. Zaid bin Thabit itu baru berumur 11 tahun. Hijrah dari Makkah meninggalkan keluarga, tempat yang dia di situ dibesarkan, di situ keluarganya, di situ mata pencahariannya. Umurnya baru berapa? 11 tahun udah hijrah. Adapun hijrah kayak kita masih tinggal sama orang tua, masih dikasih uang sama orang tua, gampang, cuma sekedar sholat 5 waktu berjamaah, melihara jenggot dikit. Itu pun ada yang update, ada yang merapikan biar nggak ketahuan itu jenggot sunnah, tapi itu jenggot gaul katanya. Kalau di lingkungan sunnah dia bilang nih, sunnah memang berat berpegang teguh di atas sunnah. Begitu lingkungannya. Orang awam, ya akhirnya jenggot udah gaul, tren ini nggak lihat itu. Aktor-aktor barat, Hollywood sekarang berjenggot. Medis dunia mengakui jenggot. Dia nggak mau diketahui bahwa jenggot dia itu karena sunnah. Tapi kalau di lingkungan sunnah, alhamdulillah kita dapat hidayah bisa melihat jenggot. Kurang sportif, kurang jujur.
Cuma sekedar itu mudah, paling dicemoohin, dikucilkan, ya kan? Para sahabat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, taruhannya nyawa, meninggalkan keluarganya, ya, dan otomatis akan miskin sekian lama di Madinah. Tantangan yang luar biasa. Perjalanan dari Mekah ke Madinah pun jalan kaki, jalan kaki. Subhanallah. Gak ada yang menyediakan nasi bungkus. Sebagian orang, masya Allah, disediakan nasi bungkus lagi. Ya, siapa yang nggak mau hijrah kayak itu? Ya, ini nggak ada yang menyediakan nasi bungkus. Berapa umur Zaid bin Thabit? 11 tahun jamaah. Kita termasuk telat. Siapa yang paling muda di sini? Anak muda. Antum berapa umurnya? 14. Seumuran Abdullah bin Umar tadi ketika belum minta ke Nabi untuk ikut perang Uhud. Zaid bin Thabit umur 11 tahun. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Naam. Dan beliau ikut perang Badar. Beliau ingin gabung pada perang Badar. Wasinhu 13 sanah. Di saat itu umur beliau baru 13 tahun. Tahu perang Badar? Jumlah para sahabat hanya 300 orang. Tanpa perlengkapan perangi. Karena tujuan mereka ke Badar hanya untuk menghadangi saudagar Quraisy yang pulang dari Syam yang akan melewati pantai Badar. Rupanya terdengar oleh Abu Sufyan CS. Ya, saat itu beliau belum masuk Islam. Maka mereka pun bergegas dari Mekah ke Badar dengan jumlah 1000 orang dengan senjata yang lengkap. Nah, sahabat Nabi SAW Zaid bin Thabit minta kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ikut gabung ke Badar. Padahal resikonya sangat besar. 300 orang tanpa senjata lengkap, ini akan melawan 1000 orang. Zaid bin Thabit minta kepada ya Rasul, saya ikut wahai Rasulullah. Umurnya berapa tahun? 13 tahun. Kalau cuma sekedar minta izin, saya ikut daurah, ya gampang ikut daurah. Ya, saya naik Gojek online, ya kan? Jalan kaki paling pahit, ada hujan, ya kan? Naik sepeda. Ini ikut ke perang Badar. Taruhannya apa? Nyawa, mati masih jomblo. Karena umur beliau masih 13 tahun. Fastasgharahu Nabi SAW. Maka Nabi menganggap kamu masih kecil. Nabi enggak membolehkan. Rahmatnya Nabi kepada anak-anak muda. Kemudian beliau pada perang Uhud, beliau juga minta izin ke Rasulullah. Ya Rasul, saya gabung. Saya ikut perang Uhud. Dan perang Uhud sangat ngeri. Ya, dan sebuah peperangan yang insyaallah semua antum memakluminya. Di saat itu umur beliau 14 tahun. Minta gabung. Masih ditolak oleh Rasulullah. Maka pada perang Khandaq baru beliau diterima oleh Nabi SAW. Padahal umur beliau, di saat itu umur beliau 15 tahun. Contoh yang lain, Umair ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau ingin ikut perang Badar. Di saat itu umur beliau 14 tahun. Ya, ada yang menyebutkan 16 tahun dan beliau ditolak oleh Nabi, nggak boleh ikut. Kemudian beliau menangis. Maka Nabi kasihan lihat, ini anak kok serius sekali, nggak boleh ikut jihad, nangis. Kalau anak nggak boleh ikut nonton konser nangis itu biasa, ya kan? Ini dibilang jangan ikut perang, nangis, tetap minta ikut. Maka Nabi pun sayang, akhirnya dibolehkan. Sampai-sampai disebutkan oleh Sa'ad bin Waqqas, saya yang mengikat tali pedangnya karena masih kecil dia. Ya, ini menunjukkan semangatnya para sahabat Nabi SAW dan beliau mati terbunuh di perang Badar. Namun saya sebutkan kisah ini bukan berarti Anda menganjurkan antum sekarang untuk perang, bukan. Tapi maksudnya bagaimana para sahabat Nabi cepat hijrah dan siap dengan tantangan hijrah. Dan nanti akan saya sebutkan juga bagaimana kesalahan hijrah sebagian orang. Salah hijrah, salah ilmu, akhirnya malah jatuh kepada paham-paham yang radikal, bom bunuh diri dan seterusnya karena salah arah dalam berhijrah. Dan nanti akan saya singgung di kajian pada Isya. Sudah ada nih? Masya Allah, cepat sekali waktu kita, cukupkan dulu sampai di sini dan akan kita lanjutkan pada sesi kedua setelah salat Isya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Waktu sangat singkat 20 menit lagi. Bagaimana meringkas pembahasannya?
begitu cepat perputaran waktu di masa kita ini, mengingatkan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yataqaraba az-zaman, fatakunu as-sanatu kasy-syahr, wa yakunu asy-syahru kal-usbu', wa yakunu al-usbu' kal-yawm, wa yakunu al-yawm kas-sa'ah, wa takunu as-sa'atu kahtiraqis sa'afah." Sesungguhnya hari kiamat itu tidaklah terjadi sampai zaman itu semakin dekat, semakin cepat perputarannya. 1 tahun seperti 1 bulan, perputaran waktu 1 bulan seperti 1 pekan, perputaran waktu 1 pekan seperti 1 hari, perputaran waktu 1 hari kas-sa'ah. Sa'ah dalam bahasa Arab artinya waktun qasir, di waktu yang sangat pendek. Waktu yang sangat pendek habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Tak terasa, baru aja selesai salat maghrib, udah salat isya, nanti tiba-tiba udah salat subuh, tiba-tiba zuhur, tiba-tiba udah asar, tiba-tiba udah maghrib lagi, isya lagi, tiba-tiba udah manrod buka. Wa madinuka wa man nabiyuka, dalam keadaan yang masih jomblo. Perputaran waktu yang begitu cepat. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di kajian sesi pertama tadi telah kita simak beberapa ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta beberapa ucapan ulama salaf yang menerangkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, keutamaan hidayah secara umum dan secara khusus ketika seorang masih muda. Di masa mudanya dia telah hijrah, telah taat kepada Allah Jalla wa Ala. Dan juga telah kita simak tadi beberapa contoh para sahabat Nabi SAW yang telah hijrah dan mereka masih sangat muda, di usia yang sangat muda, bahkan di usia dini. Ada yang tadi hijrah di umur 11 tahun, Masya Allah. Hijrah di masa itu jauh lebih berat daripada hijrah di masa kita. Benar-benar hijrah memang. Juga di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib di saat perang Badar umurnya 20 tahun. Perang Badar itu tahun ketiga Hijriah. Berarti bayangkan, berarti ketika beliau masuk Islam berapa umurnya? Karena beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam di awal dakwah Nabi di Mekah. Wanita yang pertama adalah Khadijah. Orang tua yang pertama adalah Abu Bakar. Anak muda yang pertama kali masuk Islam adalah Ali. Berarti berapa umur beliau di saat itu? Hah? Kurang lagi. Karena 5 tahun. Di perang Badar beliau umurnya 20 tahun. Perang Badar tahun 3 Hijriah. Nabi di Mekah 13 tahun. Nabi diangkat menjadi Nabi, Ali langsung ikut. Berarti berapa umurnya? 20 kurang 3 jadi 17. Kurang 13 tahun lagi. 4 tahun. 4 tahun jamaah. Nggak pernah tuh para sahabat menyesal, kok cepat kali ya hijrah, belum merasakan nikmatnya riba, nikmatnya zina, na'udzubillah, nikmatnya khamar. Jadi penasaran nih teman-teman yang lain, ya alhamdulillah mereka udah pernah merasakan sebelum hijrah. Jadi mereka nggak penasaran lagi. Kalau aku kan masih penasaran. Na'udzubillah jemaah, itu bisikan syaitan. Ya, terkadang bisikan itu ada pada hati sebagian orang. Dan itu kita rasakan ketika kita mungkin hijrah, umur kita masih muda. Ya, syaitan memberikan bisikan-bisikan yang seperti itu. Istiqamah telah kita simak tadi itu, keutamaan yang sangat besar ketika orang istiqamah taat kepada Allah dan umurnya masih muda. Dan perlu diketahui, orang-orang yang istiqamah di atas jalan Allah Jalla wa Ala itu akan dihibur oleh malaikat-malaikat Allah di saat dia berada di sakaratul maut, hendak dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Allah berfirman, Innal ladhina qalu, dalam surah Fussilat, Innal ladhina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun
nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, maka dia pun menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian mereka istiqamah, maka malaikat-malaikat Allah turun kepada mereka, menghibur mereka, menyatakan kamu tidak usah takut terhadap apa yang akan terjadi, dan kamu tidak usah sedih terhadap apa yang telah terjadi. Bergembiralah engkau dengan syurga yang telah dijanjikan dahulunya kepadamu. Kami adalah wali-wali Allah untuk kamu ketika di dunia, maka kami juga wali-wali Allah untuk kamu ketika kamu di alam barzakh dan di hari kiamat kelak. Kata Imam Ibnu Katsir, ini di saat dia berada di sakaratul maut. Malaikat maut udah turun, ingin mencabut nyawanya. Malaikat-malaikat lain turun dari langit menemani dia, menghibur dia, sehingga dia tidak merasa takut dengan malaikat maut. Berkat apa jamaah? Istiqamah. Dan istiqamah itu berat. Berat istiqamah itu. Nabi SAW menyatakan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Surga itu tirainya adalah perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan tirai neraka Allah adalah hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Sungguh berat istiqamah itu. Nabi SAW bersabda, sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal qabidhi 'ala al-jamar. Akan datang sebuah masa nanti di akhir zaman, orang yang berpegang teguh di atas agama Allah di saat itu rasanya seperti menggenggam bara api. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan jalan yang banyak sehingga menjadi hasan, kata Syekh Albani. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, Nabi menyatakan lil 'amilil wahidi minhum ajru 50 rajula. Orang yang bisa istiqamah di masa seperti itu, satu orang dari mereka pahalanya seperti 50 orang. Para sahabat bertanya, Rasulullah, 50 orang perbandingan kami atau perbandingan mereka? Maka Nabi menyatakan bal minkum, bahkan perbandingan dengan kalian. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini karena dahsyatnya di masa itu, dahsyatnya pintu syahwat dan syubhat, dan beratnya istiqamah di masa itu, sehingga orang yang bisa istiqamah di masa itu pahalanya seperti 50 orang para sahabat Nabi dalam hal tersebut. Tetapi kata beliau, ini tidak menunjukkan bahwa mereka lebih afdal daripada sahabat Nabi, karena penyebutan pahala lebih banyak tidak menunjukkan lebih mulia, karena keutamaan bertemu dengan Nabi di atas iman dan mati di atas itu adalah keutamaan yang tidak ada yang mampu mengejarnya setelah mereka. Keutamaan sahabat tidak pernah bisa dikejar oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Oleh karena itu ketika Imam Ahmad ditanya oleh muridnya mana lebih afdal, Muawiyah radhiyallahu anhu atau Umar bin Abdul Aziz? Kita kan seringkali mendengar pujian Umar bin Abdul Aziz, ya kan? Seorang raja yang saleh, yang kesannya seakan-akan beliau mengalahkan Muawiyah. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, mana lebih afdal, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Beliau menyatakan satu debu yang menempel di hidung Muawiyah ketika berjihad bersama Nabi SAW itu tidak bisa ditandingi oleh seluruh kebaikan Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar bin Abdul Aziz sesoleh apapun beliau, tetapi beliau bukan sahabat Nabi, tabi'in. Sedangkan Muawiyah adalah sahabat radhiyallahu anhu. Nah, Nabi menyatakan di akhir zaman menggenggam agama ini rasanya seperti menggenggam bara api. Kalau dia mampu istiqamah, pahalanya seperti 50 orang para sahabat Nabi, karena lingkungan yang tidak mendukung. Berat. Jadi kalau di zamannya Rasulullah, dia keluar rumah yang dia lihat Rasulullah, langsung bertambah imannya. Langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Langsung ingat surga melihat Rasulullah, melihat Abu Bakar, melihat Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Ahlus Suffah, Al-Muhajirin, Al-Ansar, langsung termotivasi untuk beribadah. Yang sedang futur langsung beri semangat ibadah. Bahkan malu kalau tidak beribadah, malu kalau nggak nampak ke masjid. Sampai Anas bin Malik menyatakan kalau ada orang sudah mulai nggak nampak pada sholat subuh, kami langsung menduga, mengkhawatirkan jangan dia sudah munafik. Malu kalau nggak ke masjid. Zaman sekarang terbalik, malu mau ke masjid. Ada apa enggak? Ada sebagian orang malu ke masjid, ketahuan sama kawan-kawannya, diledein. Kau udah tobat, kau betul, kau mimpi apa dari malam? Kau ke masjid, yang betul loh ke masjid.
Akhirnya malu-malu. Ada yang orang anak muda pergi ke masjid nggak mau diketahui oleh kawannya bahwa dia mau ke masjid. Bentar ya, padahal dia ke masjid, lagi nongkrong di kafe. Dia pergi izin, nggak ngomong ke masjid, malu kalau kawannya tahu bahwa dia mau ke masjid. Coba bagaimana dahsyatnya istiqamah di akhir zaman. Lingkungan yang tidak mendukung kita, penuh dengan maksiat, pintu syubhat, pintu syahwat benar-benar terbuka lebar. Teman yang tidak mendukung kita untuk taat kepada Allah. Maka kata Nabi, kalau dia bisa istiqamah, pahalanya seperti 50 orang para sahabat Nabi. Sungguh berat jemaah. Teman duduknya ya satu meja dengan teman-teman yang kanannya Abu Lahab, sebelah kiri Abu Jahal, depannya Abu Nawas, ya. Belakangnya juga 11-12 dengan Abu Nawas. Ya, mau ke masjid, alah macam kau aja mau masuk surga, sabar aja dulu nanti kita sholat bareng. Allah Ghafurur Rahim, sesekali nggak jamaah kan nggak masalah, demi silaturahim. Ya sekali-kali lakukan bid'ah ini kan nggak apa-apa, ini kan dalam rangka kearifan lokal. Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha tahu isi hati kita. Keluar dalil pula, at-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu di hati katanya. Yang penting hati kita bersih bro katanya. Syubhat. Di tengah-tengah Abu Lahab CS dia bisa istiqamah, maka pahalanya seperti 50 orang sahabat Nabi SAW. Berat istiqamah jamaah. Apalagi seorang wanita pakai cadar di tengah-tengah lingkungan yang pakaian cadar cukup asing. Apalagi tiba-tiba sedang dia pakai cadar, ada orang yang lakukan bom bunuh diri, istrinya bercadar pula. Berat kali itu ujian Allah untuk dia. Sudah dia pakai cadar, single lagi, jomblo lagi. Tiap hari malam berdoa, ya Allah cepat aku nikah, cepat nikah. Udah gak sabar lagi. Berat ya. Hufatil jannatu bil makari. Tirai surga itu adalah hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, sedangkan tirai neraka Allah adalah hal yang disukai oleh hawa nafsu. Berat Ustaz ya istiqamah. Berat sekali rasanya pakai jenggot, celana cingkrang, salat 5 waktu, mengaji, nggak ikut, meninggalkan bidah, meninggalkan syirik. Berat kali rasanya Ustaz ya pakai cadar, memang berat. Yang namanya istiqamah memang berat. Kalau nggak mau berat, maunya enak, namanya istirahat. Kalau yang namanya istiqamah, ya berat atuh, kata orang Sunda. Yang nggak berat itu istirahat atuh. Yang nggak berat itu istirahat. Mau istiqamah berat. Tantangannya mematahkan hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah, mampu menundukkan hawa nafsunya, maka surga adalah tempatnya. Al-mujahidu man jahada maksiatallah, man jahada nafsu 'ala ta'atillah, wal muhajiru man hajara maksiatallah. Mujahid yang sesungguhnya yang mampu mematahkan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dia patahkan syahwatnya untuk bisa tepat tidur ya awal malam supaya bisa bangun sepertiga akhir malam untuk sholat tahajud. Dia patahkan hawa nafsunya untuk bisa pergi sholat subuh berjamaah, untuk bisa hadir majelis ilmu agama, untuk bisa membantu dakwah. Sedangkan pelaku hijrah yang sesungguhnya dan hijrah yang meninggalkan maksiat. Yang sampai kita sekedar penampilan hijrah ya ketika sendirian dengan HP kita bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Ketika dia seorang diri dalam kosnya, dia bermaksiat kepada Allah, seakan-akan Allah tidak melihatnya, seakan-akan kematian tidak sedang mengintainya. Nah, kalau kita melihat kepada hijrahnya para sahabat, maka belum seberapa hijrah yang kita lakukan zaman sekarang. Seberat-beratnya perjuangan kita belumlah seberapa dengan perjuangan para sahabat Nabi. Sebagiannya telah kita simak tadi di atas. Di antaranya juga ada seorang wanita di masa Nabi di fase Mekah yang bernama Sumayyah, suaminya bernama Yasir dan anaknya bernama Ammar. Begitu mereka masuk Islam, ikut ajaran Nabi, dakwah Nabi yang divonis dakwah sesat, dakwah yang menyingisi agama nenek moyang orang Mekah, mereka ditangkap, diikat, disiksa di sebuah pohon di pinggir jalan yang dilalui oleh kaum musyrikin. Disiksa, ditampar, diludahi, ditendang, dimutilasi. Sampai-sampai mereka membunuh ayahnya Yasir mati. Kemudian datang Abu Jahal membawa pelepah kurma, kemudian dia tancapkan, mohon maaf, di kemaluan Sumayyah ibunda Yasir di depan mata beliau. Ada wanita sekarang
gara-gara ikut sunnah sampai seperti itu diuji oleh Allah? Belum ada. Yang Sumayyah meninggal dunia, beliau wanita pertama kali mati syahid dalam Islam di medan dakwah. Kemaluan beliau ditombak oleh Abu Jahal dengan pelepah kurma karena mengikuti ajaran sesat menurut mereka, yaitu dakwah Nabi SAW. Berat jamaah. Bilal sebab hijrah mengikuti dakwah Nabi, meninggalkan syirik dan bid'ah, mengikuti tauhid dan sunnah ini dibawa oleh Rasulullah. Beliau disiksa setiap hari oleh majikannya. Terkadang beliau diikat di kayu, kemudian bahasa Jawa, ditarik, digerek bahasa Jawa kan, digerek ke pasar Mekah. Ada yang menendangnya, ada yang menamparnya, dan ada yang meludahnya. Sampai-sampai beliau disiksa dengan disiram timah yang mendidih ke tubuh beliau. Tetap istiqamah jemaah. Mus'ab bin Umair, seorang pemuda dari keluarga yang konglomerat Mekah. Beliau kalau pakai pakaian sangat mewah. Minyak wangi paling mahal. Dari jauh orang udah tahu ini minyak wanginya Mus'ab bin Umair. Bajunya selalu baju mahal. Sudah terbiasa manja dengan fasilitas. Begitu hijrah, cabut semua fasilitas, diusir, ditendang dari rumah, dari keluarga besar, sampai menjadi gembel beliau. Jadi miskin, sahabat gak mampu melihat beliau. Melihat beliau, para sahabat menangis. Kelaparan, kurus, bajunya hanya itu compang-camping, yang tadinya seorang yang wangi, harum, pakaiannya mahal, dari keluarga yang konglomerat. Kalau kita hidup miskin, memang dari awal lahir kita sudah kolong melarat, nggak terlalu berat, ya kan? Emang dari kecil emang udah ke kolong melarat, ya. Ini masya Allah, Mus'ab bin Umair saking miskinnya ketika meninggal, nggak ada kain kafan, nggak punya kain kafan, hanya sehelai kain sarung yang kalau ditutup bagian kepala nampak bagian kaki, ditutup bagian kaki nampak bagian kepala. Maka Nabi memilih untuk menutup bagian kepalanya dan menutup kakinya dengan bisyai'in minal idkhir, sejenis rumput, untuk menutup kakinya. Kita belum sampai seperti itu. Ada di antara kita saking miskinnya satu gamis untuk 10 tahun? Hah? Nggak ada. Tiap tahun gamis, tiap minggu malah gamis baru. Hah? Tiap bulan sendal baru, ya, celana baru, ya, cadar baru, ya, dan seterusnya. Ini Mus'ab bin Umair. Hijrah butuh perjuangan jemaah. Walladzina hajaru wa ukhriju, walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kafiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihimul anhar. Orang-orang yang hijrah, kata Allah, mereka diusir dari daerah mereka. Lihat nih, setelah hijrah, ya, jangan kira setelah hijrah langsung hidup nikmat, ya. Setelah hijrah mereka diusir dari daerahnya, disakiti, seperti sahabat, ada yang ditendang, ada yang diludahi, ada yang ditombak, mohon maaf kemaluannya dengan pelepah kurma Sumayyah, ada yang dibunuh mati, diusir. Mus'ab bin Umair diusir. Kemudian mereka harus ikut jihad bersama Nabi. Ada yang selamat dalam jihadnya, berperang, ada yang mati. Setelah itu kata Allah, kami akan ampuni dosa-dosa mereka dan kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Setelah apa jamaah? Perjuangan. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang mukmin anfusum wa amwalahum, diri mereka, harta mereka dengan surga. Artinya untuk masuk surga butuh pengorbanan. Nabi SAW bersabda, ala inna man khafa adlaj wa man adlaja balagal manzil, ala inna sil'atallahi al-ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Barang siapa yang takut, dia pasti akan lari. Ini bukti orang yang takut. Orang yang takut buktinya lari. Orang yang lari pasti cepat sampai tujuan. Ketahuilah sesungguhnya perniagaan Allah itu amatlah mahal. Dan perniagaan Allah yang amat mahal itu adalah surganya. Apa maksudnya? Andai kata kita benar-benar takut dari neraka Allah, buktikan dengan kita lari meninggalkan jalan-jalan yang dapat menyeretkan kita ke neraka Allah Jalla wa'ala. Kalau kita benar-benar takut kepada Allah Jalla wa'ala, buktikan dengan kita lari kepada Allah Jalla wa'ala. Fafirru ilallah.
Nah, maka berikut ini beberapa sebab yang dengannya seorang pemuda secara khusus dan seorang muslim secara umum dapat istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala, terlebih khusus di zaman yang penuh dengan syahwat dan syubhat seperti zaman kita ini. Yang pertama, sebab yang pertama, hendaknya dia menuntut ilmu agama. Ya, menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama adalah sumber segala kebaikan. Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia agama ini. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ilmu agama adalah sebab seorang itu akan dimudahkan menuju surga Allah. Hanya ilmu agama yang akan menuntun seorang menuju surga Allah Jalla wa'ala. Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Apabila jalan menuju surga itu Allah mudahkan untuk orang-orang yang menuntut ilmu agama, apalagi jalan menuju pernikahan. Yang sampai khawatir kalau saya nuntut agama terus kapan nikah? Jalan menuju surga adalah jalan yang paling mahal, jalan yang paling sulit, jalan yang paling berat. Itu saja Allah mudahkan untuk orang-orang yang mengangkat langkahnya menuju ilmu agama. Dan Nabi bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mempelajari agama Allah, melainkan turun untuk mereka as-sakinah. Ketenangan ilahi yang ada di majelis ilmu agama demi Allah tidak akan pernah bisa kita beli dengan dunia beserta isinya. Demi Allah, kalau mereka yang sedang mencari ketenangan hati mereka dengan musik, dengan zina, dengan obat-obat terlarang, dengan camping, dengan touring dan yang semisal dengannya, tahu bagaimana nyamannya hati ketika duduk di majelis ilmu agama, demi Allah mereka akan berbondong-bondong pergi untuk duduk di majelis ilmu agama. Betapa banyak manusia mengeluarkan harta mereka, menghabiskan waktu mereka, ya, untuk pergi dari sebuah negara ke negara berikutnya, dari satu pantai ke pantai berikutnya, dari satu gunung ke gunung berikutnya, untuk mencari kepuasan hati, ketenangan jiwa, dari satu diskotik ke diskotik berikutnya, dari seorang wanita pelacur ke pelacur yang lainnya, dari sabu-sabu obat terlarang tertentu kepada obat yang terlarang yang lainnya. Mereka juga tidak mendapatkannya. Buktinya apa? Orang yang berada di dunia musik, dia juga masuk ke dunia seks. Yang di dunia seks masuk ke dunia musik, masuk ke dunia sabu. Dia juga mau camping, dia juga butuh refreshing. Menunjukkan itu ketenangan yang semu. Bahwa itu tidak bisa memberikan ketenangan. Andai kata pun bisa dia ketenangan yang semu dan melahirkan kegundah-gulanaan yang terus-menerus. Di majelis ilmu agama coba antum merasakan. Mungkin sebelumnya di antara kita ada hidup di dunia musik, ya, di dunia maksiat yang lainnya. Begitu dia duduk majelis ilmu agama, dia baru sadar, rupanya inilah ketenangan jiwa yang sesungguhnya. Sampai-sampai Abdullah ibnu Mubarak menyatakan, beliau seorang ulama semasa dengan Imam Syafi'i, kata beliau, "Wa alimal muluk wa abnal muluk ala ma nahnu alaihi min ar-raha la jaladuna alaihi." Andai kata para raja dan keluarga raja tahu bagaimana nyamannya hati kita ketika duduk di majelis ilmu agama, niscaya mereka akan mencambuk kita karena cemburu. Dan itu dirasakan. Makanya kalau antum berstatus jomblo, paling sering diserang oleh kegalauan adalah kaum jomblo. Maka majelis ilmu agama adalah tempat yang paling baik untuk menghilangkan kegalauan. Ya, galau akhirnya buka Facebook, tambah galau lagi. Galau YouTube, tambah galau lagi. Ya, galau sendirian, ya, dalam kos-kosan. Galau nuntut ilmu, hilang galaunya. Ya kan? Tenang hati kita. Walaupun pas berangkat tadi kita sedih, walaupun pas berangkat tadi ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Berada dari majelis ilmu agama, lupa kita sama itu semuanya. Begitu selesai kajian, baru ingat, ya Allah, pempes anak-anak udah habis, belum kebeli, duit nggak ada. Ya Allah, rupanya malam ini utang ditagih. Baru ingat. Sakinah. Berangkat dalam keadaan capek, lelah pulang dari kerja, begitu duduk di majelis ilmu agama, segar. Tenang hatinya. Tenang hatinya. Itu memang berita dari Nabi. Nazalat alaihimus sakinah. Turun untuk mereka sakinah ilahi. Yang tidak akan pernah kita dapatkan
Kita tidak akan mendapatkannya di luar majelis ilmu agama. Tidak akan pernah kita mendapatkannya dengan maksiat, dengan musik, dengan zina, ya, dengan judi, ya, dengan mengkonsumsi sabu-sabu atau maksiat-maksiat yang lainnya. Majelis ilmu agama nazalat alaihim sakinah, benar-benar hati seorang itunya nyaman, tentram. Saking tentramnya majelis ilmu agama itu, sebagian orang itu kajian baru 20-30 menit, kepalanya langsung menunduk ke bawah, menandakan ketawaduan, karena seperti padi yang semakin berisi semakin menunduk, ya. Kajian baru 20-30 menit, sebagian jamaah zaman now itu kepalanya langsung menunduk ke bawah, menandakan ketawaduan dan penempatan sakinah yang bukan pada tempatnya. Wa ghasyiatumur rahmah, tercurahkan untuk mereka rahmat, kata Nabi. Wa hafatumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Ada majelis yang besar seperti ini, sungguh tidak bisa kita beli malaikat agar hadir di majelis kita. Tapi majelis ilmu agama, datang malaikat meliputi kita. Kita memang tidak melihat bentuk mereka saat ini, tapi kita yakin, seyakin-yakinnya, karena yang memberitakannya adalah Nabi SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Inilah popularitas yang sesungguhnya. Tatkala nama kita disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Semakin sering kita hadir majelis ilmu agama, semakin sering nama kita disebut oleh Allah, sehingga didengar oleh Jibril alaihissalam, Mikail, Israfil, dan malaikat-malaikat yang lainnya. Hadis di atas riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan terlebih adalah ilmu akidah. Karena ilmu akidah lah yang akan memberikan karakter seorang muslim. Ya, karakter seorang muslim akan baik, akan benar di atas manhaj salaf, di atas agama Islam yang benar tatkala akidahnya telah benar. Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qaulu tsabit, la ilaha illallah, simbol tauhid, di dunia dan di akhirat. Jangan sampai seorang semangat mengaji hanya kajian-kajian tematik, tetapi tidak punya perhatian untuk pelajaran akidah. Karena akidah adalah dasar agama kita, pondasi dalam beragama, dan akidah adalah intisari dakwah para nabi. 13 tahun Nabi di Mekah hanya membahas masalah akidah. Ya, mengajarkan tauhid, menerangkan bahaya syirik, menerangkan prinsip-prinsip beragama. Ya, setelah itu baru turun ahkam. Riba belum beliau haramkan selama 13 tahun. Khamar di depannya di depan beliau diminum. Beliau tidak menegurnya. Bahkan sholat pun belum sempurna pembahasannya kecuali di Madinah. Tauhid, 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 syirik, syirik, itu pembahasannya. Karena dosa syirik sangat fatal. Kekeliruan akidah itu sangat fatal. Nih, ayat-ayat tentang syirik dalam Al-Quran sangatlah banyak. Di antaranya adalah firman Allah, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar," dalam surat Al-Maidah. Sungguh barang siapa yang melakukan dosa syirik, maka Allah haramkan untuknya surga. Tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada penolong untuk para pelaku zalim. Dan zalim adalah, syirik adalah zalim yang paling besar. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan syirik penghapus seluruh ibadah. Apabila seorang punya umur 80 tahun, mati, selama 80 tahun dia senantiasa beribadah, semangat ibadah luar biasa, dan semua ibadahnya sesuai dengan sunnah Nabi, tetapi dia mati membawa satu syirik besar. Dia belum bertobat darinya, belum bertobat dari dosa syirik menyembelih untuk laut, menyembelih untuk kuburan, berdoa kepada orang yang telah mati, menjadikan orang yang telah mati sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah. Ibadah tadi menjadi debu yang berterbangan, menjadi sia-sia, hangus semuanya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau
dan kepada seluruh nabi-nabi sebelum engkau. Ancamannya jika engkau melakukan dosa syirik. Padahal para nabi dan para rasul itu sudah dijaga dari perbuatan syirik sebelum dan sesudah menjadi nabi. Tapi Allah mengancam kalau sempat berbuat syirik sekali saja, semua amalanmu, amaluka mudhaf, ya, al-mufradul mudhaf yufidul umum. Seluruh amalanmu akan hangus dan kelak kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Makanya kata para ulama, dai yang paling sayang buat umatnya, buat masyarakat adalah ustadz, adalah dai yang senantiasa membahas masalah akidah, masalah tauhid, bahaya syirik. Sedangkan dai, masya Allah, waktu 5 menit lagi ya, 5 menit lagi malam minggu kan panjang. Hah? Baik. Dai yang sayang pada umat pasti dia akan banyak bahas tauhid, bahas akidah. Sedangkan dai yang tidak sayang pada umatnya, dia tidak akan bahas masalah syirik, masalah bidah, masalah tauhid. Sebagai contoh jamaah, sekarang apa gunanya kita membuat manusia menangis karena mendengar pembahasan indahnya surga? Mereka menangis ketika mendengar pembahasan dahsyatnya neraka. Tetapi kita tetap biarkan mereka dengan kesyirikannya, dengan kebidahannya. Kita tidak ajarkan kepada mereka tauhid. Bukankah ini bentuk pembingungan, pengkhianatan? Kita terangkan kepada mereka indahnya surga, maka mereka pun merindukan surga Allah. Tetapi kita tidak menerangkan kepada mereka tauhid yang merupakan jalan utama masuk surga. Kita ingatkan mereka tentang dahsyatnya neraka Allah, maka mereka pun menangis karena takut dari neraka Allah. Tetapi kita tidak memperingatkan mereka dari bahaya syirik, yang mana dosa syirik adalah dosa yang dapat mengekalkan pelakunya dalam neraka Allah, dan ia adalah pintu neraka yang paling berbahaya. Bukankah ini bentuk khianat kepada para jamaah? Sekalipun mungkin ustadz yang banyak berbicara tentang tauhid, bahayanya syirik, akan dikatakan ustadz yang ekstrim, ustadz yang kaku. Mungkin kalau di dunia maya nggak ada yang like kajiannya kecuali 15 orang, viewernya hanya 20 orang. Tapi ustaz-ustaz yang lebay, yang selalu membahas masalah-masalah yang aman, ya, nggak pernah nyentuh syirik, viewernya mungkin puluhan ribu viewer, ya, betul kan? Nah, yang nge-like dia puluhan ribu mungkin. Tapi hakikat ustaz yang cinta kepada muridnya adalah yang pertama tadi, karena dia yang dia bahas pondasi. Sekarang ada orang bangun rumah buat antum, pondasi dibiarkan hancur. Dia indahkan, yang dia prioritaskan adalah dinding dan atap. Pondasinya tidak ada. Mana yang lebih benar dengan orang yang bangun pondasi lebih utama? Dia utamakan pondasi daripada dinding dan atap. Tentu yang kedua adalah yang lebih benar. Karena kesalahan dalam masalah akidah, kesalahan yang sangat fatal. Sebagai contoh, kalau antum buka kitab Sahih Muslim, dalam pembahasan al-iman, antum akan dapatkan hadis pertama di sana adalah hadis Abdullah bin Umar. Ketika ada masyarakat Irak datang ke Mekah dan bertemu dengan Abdullah bin Umar di saat beliau sedang tawaf di depan Ka'bah. Mereka menyampaikan, wahai Abdullah bin Umar, sesungguhnya di Irak ada tokoh agama yang bernama Ma'bad al-Juhani. Dia punya akidah innal amra unuf. Allah mengetahui sesuatu itu kalau sesuatu itu telah terjadi. Kalau sudah terjadi, itulah baru takdir. Kalau belum, bukan takdir. Allah tahu kalau sudah terjadi. Apa kata Abdullah bin Umar? Akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni walau annahum anfaqu mithla Uhudin dhahaba lama qabilahu Allah minhu hatta yu'minu bil qadar. Kata Abdullah bin Umar, sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka. Mereka bukan dari golonganku. Dan andai kata mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah tidak akan menerimanya dari mereka hingga mereka beriman kepada takdir. Abdullah bin Umar, kata Imam Nawawi, menganggap mereka murtad, batal Islamnya karena mengingkari salah satu dari 4 rukun takdir, yaitu ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Maha tahu. Fatal kan? Mungkin kalau di tengah-tengah kita ada orang punya keyakinan seperti itu, tapi dia sholat 5 waktu, dia haji, dia umroh, dia sedekah, kita anggap biasa saja, ya kan? Padahal cukup fatal. Contoh yang lainnya, penyimpangan yang sangat fatal dalam bab akidah,
yang kita terkadang menganggapnya sepele adalah akidah wahdatul adyan. Akidah persamaan agama. Bahwa orang-orang di luar Islam, saudara-saudara kita di luar Islam, kalau mereka berbuat baik, ikhlas karena Allah, juga akan dapat surga, akan masuk surga. Ini salah satu akidah pembatal Islam. Kenapa? Karena dia mendustakan firman Allah, kata para ulama, inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin wa ma manahum an taqbala nafaqatum illa annahum kafaru billah. Tidaklah sedekah-sedekah mereka ditolak oleh Allah melainkan karena mereka masih kufur. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nabi menyatakan, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasara yang telah mendengar aku dibangkitkan oleh Allah sebagai nabi, kemudian dia tidak beriman kepada aku melainkan dia dari penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Secara akidah kita berkeyakinan demikian. Andai kata dia dan tetangga kita, masyarakat Indonesia, dia punya hak sebagai kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir mustamin, tidak boleh ditumpahkan darahnya, harus dijaga kehormatannya, harus dijaga hartanya, ya kecuali dia kafir harbi. Tapi secara akidah tetap kita berkeyakinan lakum dinukum waliyadin, inna dina indallahil Islam, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini kan akidah yang banyak orang jatuh ke dalamnya. Bahkan yang jatuh ke dalamnya sebagian mereka bertitel S1, S2, S3 yang belum S-telernya. Bahkan sebagian mereka bergelar profesor, itu akidahnya. Betul apa enggak? Betul. Sebagiannya profesor, akidahnya wahdatul adyan. Semua agama sama. Itu padahal salah satu akidah pembatal Islam menurut kesepakatan seluruh ulama Islam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Nawaqidul Islam. Fatal kan? Akidah jemaah. Seorang yang enggak kuat akidahnya, kacau balau dia. Kacau. Aneh-aneh. Ya. Dan enggak kokoh dalam dakwah. Sekalipun mungkin orasinya bagus, tapi begitu kelirunya fatal-fatal. Contohnya misalkan ditanya, arus itu makhluk atau bukan, tiba-tiba saya nggak tahu makhluk atau bukan. Apa artinya kalau nggak tahu? Berarti dia nggak tahu bahwa selain Allah adalah makhluk. Itu maknanya. Arus Allah atau bukan? Hah? Bukan. Selain Allah apa namanya? Makhluk. Adapun nama dan sifat Allah, Al-Quran adalah sifat Allah, bukan makhluk. Karena itu bukan selain Allah. Fatal kan? Makanya Nabi SAW dalam pemasangan, mana pertanyaannya? Kekeliruan para sahabat dalam masalah akidah, Nabi enggak pernah bersikap basa-basi. Nabi selalu bersikap tegas, sekalipun di medan perang. Kalau udah kekeliruan akidah, tegas Nabi, enggak pernah basa-basi. Apa contohnya? Atau masih kuat duduk sampai jam berapa? Hah? Siapa yang paling jauh daerah? Coba tunjuk tangan. Antum di mana daerah? Cirebon Timur. Berapa jam dari sini? 15 menit. Setengah jam. 15 menit. Hah? Setengah jam. Ada yang lebih dari setengah jam? Hah, berapa jauh? Berapa jam? 1 jam, Masya Allah. Ini baru jauh. Kemana daerah? Hah? Brebes, Masya Allah. Biasanya sebelum hijrah jam 1 malam baru pulang ke rumah kalau malam minggu kan? Ya, sekali pulang ke rumah jam 1 malam minggu karena kajian, kan mantap. Hah? Sebelumnya kalau malam minggu pulang ke rumah jam berapa? Subuh. Masya Allah, terlaluan itu. Baik ya. Banyak poin lain yang sebenarnya yang masih perlu kita bahas, tapi saya sebutkan beberapa contoh lagi ya. Nabi kalau ada masalah keliru akidah, beliau tetap bersikap tegas dan tidak pernah basa-basi. Sebagai contoh, dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, kita akhiri dengan contoh ini. Ini contoh terakhir. Ya bisa kalau dari bilang terakhir, semangat ya, segar. Ini yang terakhir. Rupanya yang terakhir butuh disyarah waktu 1 jam lagi. Dari Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau menyatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain wa nahnu hudatha wa ahdin bi kufr
فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها إسلحتهم يقال لها ذات أنواط فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال سبحان الله إنها السنن إنكم تقولون كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Jelas ya? Jelas? Jelas nggak? Hah? Suaranya jelas, terjemahannya belum. Kata sahabat Abi Waqid Al-Laythi, di saat perang Hunain, kami ikut bersama Nabi ke perang Hunain. Dan di saat itu kami baru masuk Islam. Perang Hunain salah satu perang besar di dalam Islam. Jumlah kaum muslimin jauh lebih banyak dan jauh lebih kuat daripada kaum musyrikin, tapi kaum muslimin kalah. Ditegur oleh Allah karena sifat ujub di segi hati segelintir kecil para sahabat yang baru masuk Islam. Itu Allah abadikan dalam surat At-Taubah, wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Ya. Kata Abi Waqid Al-Laythi, di saat itu kami baru masuk Islam. Kami mendapati kaum musyrikin memiliki pohon bidara yang mereka keramatkan. Jadi kalau ada orang suka mengkeramatkan tempat-tempat tertentu, mereka salaf. Salafnya kaum musyrikin. Ya. Salafnya kaum musyrikin. Baik, karena salaf itu artinya pendahulu. Dia punya salaf, salafnya Abu Lahab CS. Ya. Kami melihat kaum musyrikin punya pohon bidara yang keramat. Mereka iktikaf di bawah pohon itu. Dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu untuk melahap berkah. Ya. Maka kami tertarik melihatnya. Lumrah karena baru masuk Islam. Sebelumnya musyrik. Kami pun meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, yang mereka aja yang punya pohon keramat, kami mau juga, buatkan dong buat kami satu pohon keramat. Minta siapa? Abu Waqid Al-Laythi dan beberapa sahabat lain yang baru masuk Islam. Nabi marah. Nabi berkata, subhanallah, maha suci Allah, innaha sunan, itu kebiasaan buruk umat-umat terdahulu. Sesungguhnya ucapan kalian ini sama dengan ucapan Bani Israel yang berkata kepada Musa, wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan yang dapat kami sembah selain Allah. Tatkala mereka melihat sebagian kaum ada yang menyembah seekor anak sapi. Ini Nabi berkata demikian dengan tegas dan keras di medan perang. Nabi nggak bilang kepada para sahabat, biarin aja dulu, baru ngaji dia. Kita sekarang bersatu dulu. Kita ini lagi di jihad. Yang perlu kita perhatikan persatuan, persamaan. Kita harus jaga persatuan. Biar aja dulu yang syirik dikit. Biarin aja dulu masuk neraka. Kan itu artinya, ya kan? Biarin aja, yang penting kita bersatu dulu. Bersatu kita teguh, bercerai kita, berpecah kita, bercerai kita, apa? Nggak ada lagi istri. Ya, dengan bahasa-bahasa seakan-akan dia kata mutiara, padahal dia kata comberan. Bagaimana dikatakan bersatu di atas syirik? Abdullah bin Mas'ud menyatakan al-jama'atu muwafaqatul haqqi wa in kunta wahdak. Persatuan itu, jamaah itu adalah mengikuti kebenaran yang datang dari Al-Quran dan hadis. Sekalipun engkau seorang diri, kamulah yang namanya jamaah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu muwafaqatul haqq wa in kunta wahdak. Jamaah adalah berjalan di atas kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Sekalipun engkau seorang diri, engkaulah jamaah jika engkau berada di atas jalan yang benar. Nabi tidak membiarkan syirik. Padahal beliau sedang di medan perang, membutuhkan kekuatan, membutuhkan pasukan. Kenapa beliau bersikap tegas? Karena syirik adalah sumber kekalahan, sumber kehancuran, sumber segala kejelekan. Dan intisari dakwah adalah membersihkan bumi Allah dari syirik. Tidak ada arti dari sebuah dakwah, dari sebuah perjuangan yang membiarkan syirik. Ini yang aneh dari sebagian orang yang senantiasa menyuruh al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kita harus semangat menegakkan ma'ruf, kita harus semangat nahyul munkar, tetapi tauhid tidak pernah mereka bahas dan syirik tidak pernah mereka singgung.
Padahal ma'ruf yang paling besar, yang pertama kali Allah perintahkan dalam Al-Quran adalah tauhid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Mungkar yang paling besar adalah syirik, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam awal kitab Ushul Salasah beliau, wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhidu wa a'zamu ma naha Allah anhu syirk, kata beliau. Perintah yang paling besar adalah tauhid dan larangan yang paling besar adalah syirik. Ma'ruf yang paling besar tauhid, mungkar yang paling besar adalah syirik. Kayak aneh, semangat al-amru bil ma'ruf nahi anil munkar, tapi syirik enggak pernah diingatkan. Pentingnya tauhid tidak pernah dibahas. Contoh lain, Nabi selalu bersikap tegas terhadap kekeliruan akidah. Ada seorang sahabat datang berkata, ya Rasulullah, lau masya Allah wa syi'ta, kalau bukan karena Allah dan kehendakmu, kata sahabat ini, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu, membaringkan kehendak Allah dengan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Aja'altani lillahi niddan, apakah kamu ingin menjadikan saya tandingan Allah? Padahal kata Syekh Albani dalam sebuah kaset ketika beliau menjelaskan hadis ini, sungguh bisa dipastikan tidak ada niat dari sahabat ini untuk menjadikan Nabi sebagai tandingan Allah. Nggak mungkin itu ada di hati para sahabat Nabi. Tetapi Nabi membawa kalimat beliau kepada konsekuensinya, sekalipun Nabi tidak memvonis dia dengan konsekuensi tersebut. Paham? Ini masalah yang sangat ilmiah, ya. Nabi bersikap tegas karena masalah akidah. Tetapi ketika ada sahabatnya yang keliru dalam bab ahkam, bab fikih, Nabi nggak bersikap keras. Bahkan terkadang Nabi tertawa, sekalipun Nabi tetap memperbaikinya. Sebagai contoh dalam Bukhari Muslim, Ammar bin Yasir, beliau menerangkan bahwa suatu hari beliau pernah diutus diberi tugas oleh Nabi. Ya, beliau diberikan tugas oleh Nabi, maka beliau pun pergi. Di tengah perjalanannya beliau junub, nggak ada air. Maka beliau ingat bahwa debu itu bisa menggantikan air. Air kalau untuk junub berarti harus disiram ke seluruh tubuh. Berarti kalau saya gunakan debu, maka kata beliau, fatabarraktu fi sa'idi kama tamarradu dabbah. Aku pun berguling-guling di padang pasir seperti seekor hewan yang berguling-guling di atas debu padang pasir. Pulang aku ceritakan ke Nabi, wahai Rasulullah, aku junub, nggak ada air. Dan saya menganggap ini junub hadas besar. Dan aku ingat bab tayamum, tapi ini kan hadas besar. Maka aku analogikan ke mandi junub, maka aku pun berguling-guling di padang pasir. Nabi tertawa. Kemudian Nabi menyatakan, innama yakfika an taqula biyadayka hakadha. Wahai Ammar, padahal cukup kamu tepukkan kedua telapak tanganmu ke debu, kemudian kamu usap ya atasnya, kemudian wajahmu, selesai. Nabi enggak marah, malah ketawa. Nabi nggak bilang, makanya lo semangat ngaji lo. Minggu kemarin udah dibahas bab tayamum, kemana lo? Makanya lo yang rajin ngaji lo, balon lo. Enggak, Nabi nggak marah, malah ketawa. Walaupun setelah itu Nabi perbaiki, Nabi ajarkan. Karena bab akidah, bukan bab akidah, tapi sahabat tadi Abi Waqid al-Laythi baru masuk Islam, baru ngaji, bukan sekedar baru ngaji, tapi baru masuk Islam. Di medan perang langsung Nabi katakan, innahas sunan, subhanallah, maha suci Allah, ini adalah kebiasaan buruk umat terdahulu. Ucapan kalian ini sama dengan ucapan Yahudi dan Nasrani kepada Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel. Tegas. Demikian juga sahabat tadi yang menyatakan masya Allah wa syi'ta, Nabi langsung menyatakan, aja'atani lillahi niddan, kamu ingin menjadikan aku sebagai tandingan Allah? Langsung bersikap tegas. Ya. Karena kekeliruan akidah. Contoh lain adalah seperti Abdullah bin Umar tadi. Di depan Ka'bah beliau berteriak ketika mendengar ada orang yang berkata, innal amra unuf. Allah mengetahui sesuatu kalau sesuatu itu telah terjadi. Di depan Ka'bah beliau teriak dengan teriakan yang telah kita dengar tadi. Tidak ada murid-murid beliau yang mengingkarinya. Mungkin kalau murid-muridnya adalah generasi micin, akan menyatakan, wahai Umar, yang hikmah dakwah itu yang lembut, yang santun, jangan suka menyela-nyalain orang lain.
Jangan terlalu cepat menyesat-nyesatkan orang lain. Wahai Abdullah bin Umar, kita harus cinta damai, kita jaga hati orang, jangan merasa diri paling benar. Nah, ini generasi micin. Akibat nggak belajar akidah, bukan bersyukur ada yang menerangkan akidah yang sesat agar dia bisa meninggalkannya. Ya. Dan menerangkan kesesatan orang yang sesat itu bentuk rahmat buat orang yang sesat itu sendiri, agar tidak semakin banyak dosa orang yang akan dia pertanggungjawabkan di hari kiamat. Allah menyatakan wala yahmilunna awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Sesungguhnya orang-orang yang menyesatkan manusia dengan fatwa mereka, dia akan mempertanggungjawabkan dosanya sendiri sempurna di hari kiamat dan dosa orang-orang yang telah ia sesatkan tanpa ilmu. Maka kita katakan hati-hati, ini mau ustaz ini jangan belajar, rusak akidah dia. Ini bentuk, salah satu bentuk kasih sayang kepada ustaz tersebut. Karena kalau semakin banyak orang mengikuti dia di atas kesesatan tersebut, semakin banyak dosa yang harus dia bertanggungjawab. Nah, dan sebagai bentuk kasih sayang kepada umat. Nah, maka belajar akidah sangat penting jamaah. Ya, terkadang kita terkejut melihat ada orang berpenampilan sunnah, berjenggot, celana cingkrang, bergamis, berjubah, anti syirik, anti bid'ah. Pas bicara masalah pemerintah, rupanya pahamnya khawarij. Dan bicara akidah asma wa sifat, rupanya asy'ariyah. Rupanya dia mufawwidhah. Syarru ahli bid'ah, kata Syekhul Islam, al-mufawwidhah. Ya, maka belajar akidah jamaah. Ya, enggak belajar akidah sebab antum menjadi generasi micin. Jangan mau jadi generasi micin. Jadilah generasi akidah agar kokoh di atas agama Allah Jalla wa Ala. Ini sebab yang pertama, agar orang istiqamah di atas agama Allah, menuntut ilmu agama, terlebih khusus ilmu akidah, dan usahakan antum punya jadwal kajian yang memikat. Apa kajian memikat? Contohnya misalkan bahasa Arab, tajwid, terikat kita. Sehingga pas lagi kerja ingat, wah besok ngaji. Akhirnya ada persiapan sedikit untuk merajah mengulang, terikat. Ini lebih membuat seorang mudah istiqamah daripada kajian tematik. Kajian tematik nggak beban dia. Kenapa? Karena jiping, ngaji kuping. Nggak berat jiping itu, ngaji kuping, iya kan? Nggak berat. Kalau lagi ada ya hadir, nggak ada pun nggak masalah. Begitu sering nggak ada, udah terbiasa nggak ada, akhirnya pun dia semakin keras hatinya dan semakin jauh. Hilang lama-lama. Tapi kalau dia belajar ilmu-ilmu pondasi, ilmu-ilmu dasar, landasan-landasan ilmu kokoh, insya Allah lebih bisa istiqamah. Ya, dan apalagi antum masih muda-muda dan khususnya jomblo-jomblo, belajar bahasa Arab. Yang sampai antum pandai bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab nggak pandai, bahasa Al-Quran, bahasa Nabi. Kata Imam Syafi'i, yanbaghi liman qadira ala ta'allumiha an yata'allamaha fa innaha lisanul aula. Sudah seyogyanya orang yang punya kemampuan untuk belajar bahasa Arab untuk mempelajarinya, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia, paling bagus, paling sempurna. Ya, takallam bil arabiyyah walau kana ngawuran. Ya, baik. Takallam bil arabiyyah walau kana ngawuran, kata sebagian guru ketika mereka ngasih semangat untuk belajar ngomong bahasa Arab. Takallam bil arabiyyah walau kana ngawuran. Ngawuran bahasa Jawa ya, mansub khabar kana. Nah, baik, waktu sudah habis ya. Dan saya kira tanya jawab kita ini besok aja dibawa untuk kajian duha, boleh? Ya kalau sekarang tanggung dijawab ya. Baik, atau mau dijawab sekarang? Hah? Jam sudah habis, waktu 8:30. Dan pembahasan pun sebenarnya belum habis. Kita jawab besok di kajian duha atau malam ini? Hah? Dipilih. Kalau malam ini, begitu. Berarti kita baca beberapa pertanyaan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hah? Gak usah disaring, biar anak yang saring. Nah, ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara menanamkan ilmu tauhid kepada anak. Anak sudah masuk usia 9 tahun, dia sudah mulai sekolah. Di sekolah berkawan dengan teman-teman yang suka berkata kasar, jorok, bernyanyi-nyanyi. Anak pun terbawa-bawa. Yang pertama yang salah adalah Anda. Udah tahu lingkungan kayak gitu. Sekolah kayak kenapa dimasukkan ke sekolah seperti itu? Cari sekolah sunnah. Yang kedua, bagaimana menanamkannya? Maka diantaranya adalah dengan menjaga zikir pagi petang. Kemudian kita terjemahkan isi zikir tersebut. Seperti Nabi
meruqyah Hasan Husain setiap sore dengan ruqyah u'idzukuma bikalimatillahi tammah min syaitanin hamah wa min ainin lamah wa min syarri ma khalaq. Aku lindungi kalian dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan yang menakutkan, dari ain yang menyakitkan, dan dari segala kecelakaan yang telah ia ciptakan. Dia terjemahkan, dia tanamkan arti itu. Dan juga ketika dia sedang bersama anaknya, seperti Nabi menanamkan tauhid di dalam hati Abdullah bin Abbas. Di saat itu Abdullah bin Abbas berada di belakang beliau, ya, di atas keledai. Siapa nama keledai Nabi? Hah? Khuldun? Hah? Siapa nama keledai Nabi? Ada hadiah dari panitia? Ada hadiah. Masya Allah. Dompet nih, banyak duit kayaknya di dalam nih. Oh, bukan dompet dah. Hah? Apa nama keledai Nabi? Hah? Dul. Itu. Nah, jadi ragu ya nih dengar ya. Jangan ingat Ofer. Dul dari mana tahu ya? Dul betul. Jangan tahu Ofer. Hah? Ana ragu. Hah? Ofer namanya. Baik ya. Abdullah bin Abbas diboncengi oleh Nabi di atas keledainya. Kemudian Nabi menyatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang ringan. Yang pertama kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tijahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon, memohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka wa law ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik wa jaffatis suhuf rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, memohonlah kepada Allah. Dan ketahuilah, andai kata seluruh manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan untukmu, itu tidak akan terjadi kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan. Dan jika mereka berkumpul untuk memberikan mara bahaya kepadamu, itu juga tidak akan terjadi kecuali sesuai dengan takdir Allah. Pena telah diangkat, ya, lembaran-lembaran telah kering. Artinya semua telah takdir. Ini penanaman akidah tentang takdir. Di antara buah iman kepada takdir melahirkan keberanian dalam menjalankan agama Allah Jalla wa Ala. Menciptakan ketergantungan hati yang sempurna kepada Allah Jalla wa Ala. Melahirkan tawakal, ya, melahirkan kerendahan diri di hadapan Allah Jalla wa Ala. Cara yang lain adalah pendidikan. Wallahu a'lam bishawab. Terus gimana? Ini wajah-wajahnya banyak yang kena asam lambung kayaknya. Yang gara-gara antum bilang nanti kena mah. Gimana, lanjut? Baik. Lanjut. Dua dari ikhwan. Dari mana kita tahu yang dari akhwat? Tadi yang dari akhwat yang pernah kasih. Ini dari akhwat. Kok bisa tahu antum ini dari akhwat? Hah? Lisannya rapi enggak juga nih? Tadi ada panitia dari ini ya. Kalau dari akhwat rapi gitu enggak kayaknya. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, dermawan kali ini, Des. 2 halaman kertasnya, tapi tulisannya pendek aja. Menunjukkan keseriusan dan perjuangan serta pengorbanan. Walaupun dengan selembar kertas. Semoga Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan dan nikmat iman serta seluruh ikhwan dan akhwat tetap dalam hidayah Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabb. Afwan Ustadz, ana tidak mengerti hadis seseorang akan dikembalikan ke tempat asalnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Ke neraka atau ke surga. Lalu kerjakanlah amalan kebaikan karena seorang akan didekatkan dengan apa yang sering ia kerjakan. Mohon penjelasannya. Satu lagi Ustadz, afwan, mohon ridhonya karena banyak jamaah yang memfoto Ustadz diam-diam. Ya lebih baik nggak usah difoto, rusak anti HP-nya, kecuali artis.
Ya, untuk apa antum foto anak? Kurus, kerempeng, hitam lagi. Ya? Kecuali orang ganteng, lain dikit, ya kan? Baik. Dan tidak ada manfaatnya juga. Jawabannya barakallahu fiik, yang dimaksud adalah dia diciptakan dari asalnya adalah dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kami menciptakan kalian, maka kami kembalikan kalian menjadi tanah kembali. Ada apa dimaksud dengan kalau dia terbiasa melakukan sesuatu maka dia akan mati dengan itu? Itu bukan hadis, itu ucapan ulama. Di antara yang saya hafal adalah ucapan Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Taisir Karimur Rahman, kata beliau, "Man kana 'ala syai'in i'tada 'alaihi wa man i'tada 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi." Barang siapa yang sering melakukan sesuatu, maka dia akan terbiasa dengan sesuatu itu. Barang siapa yang sudah terbiasa dengan sesuatu, maka dia akan mati di atas sesuatu itu. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu. Ini mana yang benar? Di antara dalil yang menerangkan makna ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Nah, barakallahu fiik. Lanjut. Kok lanjutnya agak syahdu gitu? Lanjut ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya atau baiknya jika kita terlanjur bekerja di tempat yang sangat berbeda dalam manhaj dan akidah? Jazakallah. Adapun masalah bekerja tidak ada masalah. Itu masalah duniawi ya. Jangan menyempitkan sesuatu yang luas. Ya, khawatir ya kamu menggebu-gemu di awal saja seperti itu. Setahun sudah seperti itu, akhirnya nggak sanggup, malah nanti kembali melakukan, bahkan akan melakukan yang lebih parah dari itu. Ali bin Abi Thalib pernah bekerja pada kurma orang Yahudi. Salman Al-Farisi bekerja pada kurma yang pohon-pohon kurma orang Yahudi. Muamalah duniawi tidak masalah. Hanya saja kalau ditanya nasihat, kalau dia mendapatkan pekerjaan yang di situ bisa lebih nyaman agamanya, ya dia lebih bisa menyelamatkan akidahnya, maka itu lebih baik. Tapi dari sisi hukum maka tidak mengapa selama pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal. Barakallahu fiik. Cukup ya? Nah, cukup katanya. Saya kira sampai di sini. Ini ada hadiah ini. Apa kesimpulan kajian hari ini? Antum, siapa namanya? Aldin. Dari mana? Dari Cirebon Timur. Cirebon Timur. Udah nikah? Belum. Kasihan deh lo. Allah yuzawijak, ya. Allah yuzawijak. Semoga Allah berikan untuk antum pasangan istri yang salehah. Coba sebutkan kesimpulan kajian hari ini. Menurut saya yang saya dengar, Jangan menurut Anda, menurut kajian tadi. kajian ini yang saya dengar kesimpulannya bahwa setelah mendengar kajian tahu tentang pembahasan tentang tauhid dan tadi kisah-kisah para sahabat tadi. Apanya ini? Kesimpulannya apa? Kesimpulan itu Iya. simple, padat, mencakup. Itu namanya kesimpulan. Tauhid itu adalah pondasi yang harus dipelajari oleh setiap muslimin dan setiap muslimin harus mengerti bahwa tauhid itu penting dan mengerti bahaya kesirikan. Toh itu satu jam lebih Anda ngomong, cuma itu kesimpulannya. Baiklah, Bas. Barakallahu fiik. Antum, salah satu dari poin kajian malam ini. 1 jam lebih Anda ngomong. Sampai udah kering mulut Anda. Masa satu pun antum enggak bisa sebutkan? Malu. Ana tahu senyuman itu memang sedekah. Tapi jawab dulu lah baru senyum. Memang betul Nabi bilang inna tabassumaka ala wajhi akhika sadaqah. Senyuman engkau di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Tapi saya perlu jawaban dulu, bukan senyuman dulu. Nantilah senyumnya. Apa salah satu poin kajian malam ini? Kok berkeringat gitu antum? Hah? Apa salah satu poin kajian malam ini? Jangan cekek leher ya, kecekek nanti. Antum, rupanya nampak juga ya. Antum kira udah nggak nampak ya? Duduk di belakangnya. Apa salah satu poin kajian malam ini? Sangat bagus. Apa yang sangat bagus? Salah satunya. Hah? Bahwa akidah itu harus tegakkan. Ini yang disebutkan oleh saudara ini tadi. Nyontek dong.
Taib. Labas. Barakallahu fiik. Baik. Belakang. Mana nih wajah-wajah yang Taib. Antum peci merah. Antum jangan buka pecinya. Coba sebutkan salah satu poin kajian malam ini. Harus istiqomah, simple, padat, hemat, paket hemat. Harus istiqomah apanya yang harus istiqomah? Harus istiqomah di atas jalan yang benar ya. Labas. Singkat padat, paket hemat. Baik, antum. Apa salah satu poin kajian malam ini? Pahala orang istiqomah di zaman fitnah ini setara dengan 50 sahabat. Masya Allah, barakallahu fiik. Penyebutan pahala mereka lebih besar daripada sahabat Nabi. Apakah menunjukkan dia lebih mulia daripada sahabat Nabi? Itu. Hah? Belum jelas. Apakah penyebutan pahala dia lebih banyak itu menunjukkan dia lebih afdal daripada sahabat Nabi? Tidak. Kenapa tidak? Karena para sahabat hidup di zaman Rasulullah. Toh itu Abu Lahab juga di zaman Rasulullah. Kalau itu alasannya, Kan belum masuk Islam. keutamaan sahabat tidak bisa dikalahkan oleh orang datang setelah mereka. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib. Coba sebutkan salah satu contoh bahwa Nabi SAW selalu bersikap tegas terhadap kekeliruan dalam bab akidah. Yang paling belakang, bajunya warna apa itu? Pink, Masya Allah. Hampir nikah dong berarti, warnanya pink. Insya Allah bentar lagi, Masya Allah. Yasarallahu al-umur. Silakan, akhi yang berwarna baju pink. Masya Allah. Salah satu contoh bahwa Nabi itu selalu bersikap tegas terhadap para sahabatnya yang keliru dalam bab akidah. Itulah yang saya tanyakan. Contohnya apa? Contohnya apa? Sahabat ada yang menyembah? Na'udzubillah, kedustaan yang sangat nyata ini. Wallahu a'lam, selesai. Antum yang pakai kacamata di kaca, pakai kacamata. Ayo. Ini yang di dalam, bukan antum yang di dalam. Antum. Silakan. Ayo, coba sebutkan salah satu contohnya. Tayamum ketika junub. Jakar sembung di siang bolong. Ini nggak nyambung. Pertanyaannya ke timur, jawabannya ke barat. Antum akhi. Ya. Ketika sahabat mengatakan bahwa kehendak Allah. Ahsan, masya Allah wa syi'ta. Langsung Nabi tegur, aja'altani lillahi niddan. Barakallahu fiik. Silakan. Contoh yang lainnya, antum. Enggak di belakang antum. Aywa, barakallahu. Udah nikah? Masya Allah. Siapa namanya? Muhammad Irfan, dari mana? Majalengka, Masya Allah, barakallahu fiik. Allah yuzawijak. Semoga Allah anugerahkan istri yang salihah. Sebutkan contoh yang lainnya. Melihat kaum Yahudi. Hah? Kaum musyrikin, ahsan. Maka mereka pun memintanya kepada Rasul, maka Nabi menegurnya. Barakallahu fiik. Yang berikutnya, siapa ini tanpa bukan pertanyaan, tapi siapa yang berstatus jomblo dan tempatnya yang paling jauh dan umurnya udah lewat 25? Siapa? Ini. Hah?
Yang mau menikah tadi? Yang pindah. Berapa umurnya? Ah, belum lewat 25.